bagaimana kita memulai YouTuber ini ya. Yang jelas begini sobat, beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu itu ketika kami ingin memulai YouTube ini sebenarnya dari sesuatu yang sederhana. Halo, assalamualaikum sobat Pondok Domba. Pagi ini kita pagi-pagi sekali, cuma sekarang berbagi peran ya. Biasanya saya selaku kameramen, nah sekarang Ujo hostnya menjadi kameramennya. Kenapa? Karena pagi ini kita akan menuju ke Empu Busan. Dan mohon maaf jika wajah saya tidak terlihat sempurna, karena memang untuk menjaga protokol COVID, juga biar netizen tidak terlalu mengenali kameramennya. Apain kita ke Empu Busan? Ya salah satunya tentu akan mereview tentang golok-golok lagi. Namun sebelum itu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada subscriber. Alhamdulillah per tanggal 7 Januari kemarin Pondok Domba sudah mencapai 1000 subscriber lebih. Dan tanggal 7 Januari kemarin juga kita sudah mengajukan monetisasi ya ke pihak YouTuber. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan, kebanggaan dan prestasi kita bersama, dan semoga pengajuan kita bisa segera disetujui, dan ini bisa semakin menambah semangat kita untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada sobat Pondok Domba. Nah, bagaimana kita memulai YouTuber ini ya? Yang jelas begini sobat, beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu itu ketika kami ingin memulai YouTube ini sebenarnya dari sesuatu yang sederhana ya. Kami sendiri itu kan sebenarnya kan sebuah tim ya. Pondok Domba itu sebuah tim, ada 4 orang ownernya. Yang salah satunya ada yang kita sebut dengan Kiai Pondok Domba, Pak Haji Sugi, Jo atau Ustadz Jojo selaku hostnya, kemudian Mas Andi, dan saya sendiri selaku kameramennya. Nah, pada saat itu kita itu sebenarnya tidak sengaja sih. Ada pengkurban dari Australia Ujo ya. Singapura. Oh, Singapura, mohon maaf, Australia. Singapura itu tiba-tiba dengan berbagai singkat cerita kita dapat amanah untuk melaksanakan kurban di seputar Pondok Domba. Ada sekitar 120 domba dan 5 sapi gitu. Dengan miliknya yang di Jember ada berapa ya? 9 ya? Iya, 34 dari 9. Oh, jadi 9 sapi. Tahun kemarin merupakan sebuah prestasi. Nah, kemudian pengkurban dari Singapura ini kan perlu laporan ya pelaksanaannya. Kita siapkan foto, kita siapkan video. Nah, waktu kita akan kumpulkan videonya, kita akan kirim. Waduh, via WA juga ada bisa karena ternyata terlalu besar. Kemudian via email juga sulit. Akhirnya saya pikir tuh, gimana kalau kita posting di YouTube gitu ya. Dan kalau netizen subscriber Pondok Domba memantau di video-video awal kita kan ada kegiatan itu. Dan baru pada saat pelaksanaan Idul Kurban tahun 2020 atau 1441 Hijriah kita opening channel Pondok Domba ini. Dan alhamdulillah setelah kita posting, pihak Sohibul Kurban juga senang ya. Kita pun juga melihatnya kok ini menarik gitu ya. Ya sudahlah, kita coba jalaninnya. Dan jangan tanya bagaimana kita alatnya, bagaimana kita editingnya dan sebagainya. Ini mungkin menjadi motivasi bagi youtuber pemula
bahwa yang kita lakukan itu dengan alat-alat yang sangat-sangat sederhana. Saya pakai kamera Samsung Galaxy A6 ya. Ini termasuk generasi jadul bagi anak milenial sebenarnya. Memorinya aja hanya 3 GB dan kita pakai mic juga, mic apa tuh ya, kecil ya untuk memperkuat suara. Hanya itu aja. Kemudian jaga tongsis dan sebagainya. Kita ngeditnya pakai KineMaster di HP. Jujur saya sendiri tidak mengedit itu di komputer karena pertama skill editing video kita juga sangat terbatas. Kita diajarin ya hanya gabung, potong dan sebagainya pakai KineMaster, ya sudah kita posting saja. Ya pelan-pelan subscriber naik, kita kemudian berpikir tentang konten dan sebagainya. Alhamdulillah tanggal 7 Januari kemarin kita sudah mencapai 1000 subscriber lebih dan 4000 jam tayang lebih. Itu sekitar berapa bulan ya bro? Waktu itu Juli akhir ya? Ya, Agustus lah ya, Agustus awal ya, berarti sekitar 4 bulan lah ya. 4 bulan kita bisa ngajukan monetize ya. Hingga saat ini jujur belum ada kabar dari pihak YouTube, tapi kita optimis bahwa kita akan setujui ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nantinya kita sepakat atau bahwa keuntungan dari monetize ini berapa persen ya? 10% ya? 10% itu untuk Allah. Yang tapi tentu tidak akan kita buatkan konten untuk yang itu ya. Dan lain-lainnya kita gunakan untuk sobat subscriber semua. Oke, gitu aja ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Sobat Pondodoba, ini kameramennya jadi apa? Hostnya jadi kameramen. Balik tak balik. Nah, sekarang kameramennya tanya gitu. Nah, kita hari ini ke Pupusan ya. Ya. Kita akan bahas apa ini, Ujo? Ya, ini bahasnya tentang golok. Golok warisan yang dulu kita kirimkan ke Empu itu, sekarang kondisinya seperti apa, terus apakah sudah bisa diandalkan atau akan kembali dimuseumkan karena memang sudah tidak layak. Tapi kemarin sudah ada laporan ya kalau goloknya sudah selesai diremak ya, atau reparasi ya. Ya, tinggal nanti kita uji lah bagaimana ketajamannya. Kalau sudah menurut Empu itu layak untuk sembelih, nanti kita bisa gunakan untuk sembelih. Untuk sembelih apa, bro? Ya yang jelas karena golok, ya harus sembelih sapi lah, nggak mungkin sembelih unta. Kalau dalam waktu dekat kita sembelih sapi, ya misalnya di RPH ya. Ya di RPH kita gunakan, kita uji goloknya itu. Tapi yang terpenting itu kita tanya dulu pada Empunya kelayakan atau tidaknya, karena beliau yang paling paham. Kalau menurut beliau, fatwa beliau itu sudah layak untuk digunakan untuk sembelih, ya berarti kan ada rekomendasi untuk bisa digunakan. Karena tingkat ketajaman dan kelayakan itu kan yang bisa menilai kan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Kalau menurut kita yang awam ini, golok itu tajam, tapi belum tentu memang itu layak untuk dibuat sembelih. Karena itu kan terkait dengan syar'i dalam sembelih ya. Jelas seperti itu. Tajamnya golok dan cepat-cepatnya sembelih. Nah, kemudian ini lagi bro, yang perlu kita tanyakan lagi, banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen khususnya di
video kita terkait dengan pembuatan golok itu ya. Ya, yang tidak semuanya itu bisa langsung dijawab oleh Empu. Oke. Saya sendiri mau jawab juga tidak terlalu ngerti Ya. kita ya. Makanya kan nanti kita coba tanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan para subscriber kita terkait yang jelas pemilihan bahan dan proses pembuatan golok ya pada Empu langsung. Karena beberapa memang belum dijawab oleh Empu itu, entah mungkin karena kesibukannya itu, karena infonya sampai hari ini kan beliaunya itu kan banyak pemesan ya terkait kemarin viralnya proses pembuatan golok itu yang kita posting. Akhirnya alhamdulillah banyak para subscriber kita itu yang menanyakan dan memesan langsung mungkin, karena kita bisanya kan hanya memberikan langsung nomor kontak beliau, jadi langsung komunikasi dengan Empu. Ya, ibunya sekarang makin terkenal ini. Ya. Pesanan makin banyak, alhamdulillah. Kita juga ikut senang. Kalau ada Empu yang lain mungkin perlu kita profil, kita siap sama ya. Ya, yang jelas tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Baik kawan, tunggu video selanjutnya. Kita masih perjalanan menuju rumah Empu. Dan jangan lupa ya, kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa disebutkan di komentar di bawah ini. Oke. Siap, insya Allah kita akan jawab semua pertanyaan sahabat Ponok semua. Dan yang terpenting terus tonton channel ini. Jika bermanfaat bisa kalian share ke semua sosial media Anda, dan jangan lupa terus berbuat baik. Salam Pondok Domba.